Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nanti jadi ya. Jam 8:30 di sekolah aja. Assalamualaikum. Nanti nyanyinya jadi di sekolah jam 8:30. Oke. Oke. Pernah gak kalian berpikir tentang bagaimana ponsel bekerja saat menerima telepon? Atau bagaimana dua ponsel yang jauh dapat tersambung dan berkomunikasi tanpa menggunakan media? Jauh sebelum ponsel pintar yang sekarang kita gunakan, telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell, yang saat itu berhasil memindahkan suara 4 ketukan ke ruang sebelah melalui kabel. Setelah menemukan temuannya, Graham Bell terinspirasi untuk memindahkan suara manusia ke tempat lain. Berjalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ponsel juga terjadi sangat cepat. Lalu, bagaimana cara ponsel tersambung satu sama lain saat menelpon? Atau apakah ada kekuatan mistis? Tentu saja tidak. Ketika kita berbicara di telepon, suara kita masuk ke mikrofon ponsel. Mikrofon mengubah suara kita menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara kita dalam bentuk 0S dan 1S. Kemudian antena telepon menerima sinyal 0S dan 1S lalu mentransmisikannya menjadi gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S menjadi amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Lalu, jika kita bisa menghubungkan gelombang elektromagnetik ke ponsel tujuan, maka terjadilah telepon. Tapi gelombang elektromagnetik tidak bisa melakukan perjalanan yang jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel. Menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geologi di bumi dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara selnya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel-kabel, yang lebih tepatnya adalah kabel serat optik. Fiber optik ini diletakkan di dalam tanah dan lautan untuk menyediakan konektivitas di seluruh dunia. Gelombang elektromagnetik dari ponsel ditangkap oleh menara sel dan diubah menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini kemudian dibawa ke base transceiver box yang berada di dasar menara sel untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar gelombang elektromagnetik dan ponsel tujuan kemudian menerima sinyal. Sinyal ini menjalani proses terbalik, dan ponsel mendengar suara kita. Jadi benar, memang komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Jadi itulah penjelasan tentang telepon. Mari kita kembali ke teman-teman kita. Sekian, terima kasih.